Sampai Nabi mengatakan sampai Nabi mengatakan rahimallahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Laqad udhiya bi aksar min hadza fasabara. Sungguh Nabi Musa itu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wala billah. Meneruskan pembahasan kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Adab-adab orang yang alim punya ilmu, wal muta'alim, dan adab-adabnya orang yang belajar. Kita sampai ke pembahasan fi adabil alim, adabnya orang yang alim yang punya ilmu, fi haqqi nafsihi, untuk dirinya sendiri, khusus pribadi. Adab untuk dirinya, gitu ya. Dan nanti juga ada adab kepada orang lain. Dan kita belajar adab itu memang begitu. Jadi kita tuh beradab, ada adab untuk diri kita sendiri, ada adab untuk orang lain. Kemudian kalau kita sudah mengetahui adab, kita tidak menuntut orang lain beradab kepada kita, gitu ya. Kita tahu adabnya seperti ini. Nanti ketika ada orang lain tidak beradab kepada kita, kita tidak usah nuntut, gitu ya. Karena adab itu bukan orang lain ke kita, tapi kita yang ke orang lain, ya gitu. Jadi adab ke kita sendiri, kita ke kita sendiri, ada adab kita ke orang lain. Orang kita berilmu gitu juga, santri ada adab untuk diri sendiri, ada adab ke orang lain. Nah, ini adabnya seorang alim, orang yang berilmu kepada orang lain, kepada diri sendiri. Dan sampai ke adab yang ke-13. Wasalis asyar an yuhafidha alal qiyam bi sya'airil Islam wa dawahiril ahkam ka iqamatis shalah fi masajidil jamaah wa ifsya'is salam lil khawasi wal awam wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari ma'as sabri alal adha. Yang ke-13, menjaga an yuhafidha, hendaklah menjaga dirinya dengan apa? Alal qiyam, dengan beramal atau melaksanakan, ya, melaksanakan sya'airil Islam, syariat Islam, dengan cara apa? menjaga diri, gitu ya. Yuhafid, menjaga dirinya dengan melakukan syariat Islam. Kenapa ya? Karena dia orang alim. Masa orang alim tidak melakukan syariat Islam? Wa dawahiril ahkam, dan hukum-hukum yang dohir, yang nampak, kita lakukan dengan nampak, gitu ya. Ojo sembunyi-sembunyi. Kalau ini memang momennya momen yang nampak, ya kita lakukan dengan nampak. Apa seperti kaiqamatis shalah fi masajidil jamaah, seperti melakukan sholat, iqamatis shalah, melakukan sholat, fi masajidil jamaah, di masjid-masjid yang digunakan untuk berjamaah, masjid jame' mungkin kalau ada. Ya minimal kalau di kampung ya mau sholat lah, kita ketok metu. Ya ojo pulang dari pondok, wis otomatis orang pulang dari pondok ini ya tidak mungkin tidak ada perubahan. Sedikit banyak sudah kita ini jadi orang alim walaupun berapa persen. Masa enggak kena sholat jamaah, gitu ya. Jangan sampai kita enggak sama sekali kelihatan orang keluar ke musola, jangan. Harus kelihatan. Enggak apa-apa walaupun misal awal kali agak roto riak-riak titik, gitu ya. Yang penting keluar. Daripada nanti kita saya nunggu ikhlas loh ya, ikhlas ya, gitu ya. Enggak apa-apa agak-agak mungkin enggak begitu ikhlas, yang penting kelihatan dulu. Gitu ya. Biar dibaca oleh orang, oh iya berarti ada perubahan. Biar turun mondok ada ki gak tenang langgar. Saiki ya lumayan lah. Ya, masih ndek mburi paling dhewe rada telat didik sak kelanggar, gitu. Ya. Kalau dekat masjid, ke masjid. Gitu.
Jangan kalah dengan orang lain yang tidak pernah belajar. Kadang-kadang orang yang nggak belajar itu lebih semangat kadang-kadang. Nah, gitu. Jangan sampai kalah seperti itu. Nah, gitu ya. Wa ifsya'is salam lil khawasi wal awam, dan menyebarkan salam, uluk salam, mengucap salam baik untuk orang khawas, orang khusus, wal awam, dan orang awam, orang umum. Ya. Orang khusus, orang khusus siapa? Ya, biasanya orang tuanya, pastilah itu yang ngomong ya Bu, Waalaikum seperti itu. Ke gurunya otomatis. Kalau ke guru sama orang tuanya ndak uluk salam, apa mana wong liya pasti ndak. Ya. Biasanya yang prioritas orang tuanya, ya pasti itu biasanya. Tapi kadang-kadang enggak ya, bulutan-buludus apa keluar masuk rumah ya gak salam kadang-kadang. Ke gurunya, kalau ke gurunya pasti biasanya, karena ya kayak nak, lek mosok nang ustad gak salam rek gitu ya. Ya. Atau kalau enggak males salam belayu dia, gak ketok pisan. Gitu. Ini orang khusus. Kemudian orang awam juga gitu, orang awam juga disalami, gitu ya. Yang dulunya belangkrak, bro, gitu ya. Sekarang lain, assalamualaikum, gitu ya. Hei, dulu gitu toh. Sekarang lain lagi, waalaikum. Jadi dirubah, ada perubahan, gitu ya. Kemudian wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Kemudian serta mencegah perkara mungkar, ya. Wan nahyi, dan mencegah, wan nahyu anil amr bil ma'ruf, memerintah perkara baik gitu maksudnya. Wal amr bil ma'ruf, mencegah, memerintah perkara baik, memerintahkan kebaikan, nyuruh kebaikan. Wan nahyu anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Ya kalau dulu ndak pernah ngajak, sekarang ngajak gitu ya. Ayo melok anu ngaji. Ya, nanti di situ loh ono pengajian, ono Habib atau ono Ustadz fulan sekarang sedang apa? Ada pengajian. Gitu. Nah, biasanya lebih gampang ngajak daripada ngelarang. Nanti ono arek nang apa? Mana gitu ya. Nang pandangan gitu ya. Ente larang, waduh, ini roto anu nih, ini butuh orang yang hebat nih. Kebanyakan ya paling tidak kalau enggak ke orang lain, orang dekat, saudaranya, ya temennya yang akrab, dimulai dari itu, bukan ndak sama sekali, gitu ya. Yang pasti nanti ente bakal tercemooh, bakal digunjing sama orang, walah sok alim sekarang, gitu ya. Ya enggak apa-apa, memang seperti itu. Digitukan ya masih lumayan lah, daripada Nabi dulu ditumpelai kotoran unta di kepalanya. Nah, kita nggak sampai segitu. Apa ente mau ngomong gitu langsung ente dijejak, langsung disuntai celetong, enggak juga. Nabi gitu kan, ya kan? Betul kan? Ada kan sejarahnya, kita pernah baca kan? Sampai Sayyidatina Fatimah nangis, ya, nangis dan Fatimah dibersihkan kepalanya dari kotoran unta loh ya, Nabi loh ya, ketika sholat, opo-opoan gitu ya. Lah kita kadang-kadang nggak berani mek digitu tok, lah sok alim, gitu ya, sok suci. Ngono tok, kita sudah mundur. Kutuk di anu pedang gitu, lah apa deh. Nabi digitukan pakai pedang. Nah. Yes menang kok gak apa-apa, gak saya jawab. Sok alim, alhamdulillah, amin, gitu aja ya. Sok suci, amin, gitu aja, diamini aja, ya. Sing penting gue ngejak, gitu aja. Lapor ke sana, ya. Gitu aja ya. Ya paling enggak atau ono kata-kata melarang lah mungkin gitu ya. Atau mungkin temennya apa gitu ya, melakukan yang dilarang, yes, melarang dengan cara apalah. Tapi nanti dalam melarang itu bedakan antara teman
antara orang yang lebih besar, terutama orang tua atau orang tua sendiri bahkan. Itu beda nanti. Caranya beda, ojo dipadakno gitu ya. Bisa pakai jejak-jejak mungkin dia. Pakai perang-perang nanti orang tua, jangan. Jadi ada adabnya. Kemudian ma'as sabri alal adza ini ya, serta sabar dalam menerima cobaan. Pasti ada cobaannya. Ya. Jadi kalau sudah kalau sudah urusan amar ma'ruf nahi mungkar itu mesti ada cobaannya. Oh ya. Di mana-mana, dan orang yang paling banyak cobaannya, paling besar cobaannya itu ya orang yang melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar pasti. Kak, kalau di sini siapa? Habib Rizik itu paling banyak mungsuhnya itu. Tapi kalau ustadz, kiai yang enggak begitu nahi mungkar, pokoknya nasihat, ngaji biasa, ya lemah lembut, ya enggak ada mungsuhnya, ya kabeh senang goyang-guyu. Tapi urusan haram, sudah langsung mungsuhnya banyak sekali. Ya, enggak boleh, haram, harus adil, harus gini, wah, baru ada musuhnya. Kayak begitu itu. Ya. Tambah besar nahi mungkarnya, tambah besar musuhnya. Ya. Ya belajar. Mungkin pertama konco dhewe pelan-pelan. Ya. Kapan lagi? Ya, jadi kita harus mempertimbangkan konco dhewe gak wani pemane sama orang lain. Pemane amar ma'ruf nahi mungkar ke pejabat apalagi ke presiden. Itu tambah lagi. Berarti itu presiden yang dinahi mungkari. Ya, ojo orang biasa, presiden kalau salah ya disalahno. Ya. Makanya musuhnya besar. Nah, kemudian berikutnya shadian bil haqqi indal kubara badilan nafsahu lillahi ta'ala la yakhafu fihi laumata laim. Shadian bil haqq indal kubara, berkata yang hak. Shadian bil haqq itu artinya berkata yang baik, yang berkata yang hak gimana? Berkata yang benar atau berkata dengan benar apa adanya indal kubara, di hadapan para penguasa. Indal kubara. Kubara itu orang-orang besar, penguasa. Ya kalau kita mungkin presiden enggak mungkin ya. Ya Pak RT lah, ya Pak RT Paranono. Kok sembarang diizini Paranono Pak RT apa iki? Enggak boleh Pak RT, haram ini. Minimal Pak RT. Ya, kan tetap itu penguasa kan Pak RT ini. Penguasa paling rendah RT. Atasnya apa? RW. Ya atasnya lagi Pak Lurah. RT minimal. Gak berani presiden di RT. Ya, gitu. Paranano Pak RT ini. Ngapunten Pak RT ini enggak boleh Pak RT, gitu aja. Ini sudah nahi mungkar itu. Ya apa Pak RT? Apa? Ini maksiat kok diizini. Nah, gitu. Itu sudah nahi mungkar sudah. Komen ke Pak RT. Ya. Enggak boleh ini haram. Nah, dia. Kemudian badilan nafsahu lillah. Badilan mencurahkan dirinya sepenuhnya, maksudnya mencurahkan dirinya lillahi kepada Allah Ta'ala. Mencurahkan dirinya kepada Allah, lillahi untuk Allah, kepada Allah. Maksudnya semua
dirinya ini semuanya diperuntukkan untuk Allah. La yakhafu fihi, ya. La yakhafu fihi laumata laim. Tidak takut kepada tidak takut ya fihi dalam hal ini, di dalam beramar ma'ruf nahi munkar, terutama berkata benar kepada pejabat ya, kepada penguasa, tidak takut sama sekali. Tidak takut kepada laumata laim, cercaan orang yang mencaci. Laumata laim atau cacian orang yang mencaci, gitu ya. Tidak takut caciannya orang yang mencaci. Gak wedi dilokno gitu ya. Yang penting benar. Nek kader Pak RT ndak bahaya ya. Baru lek ente sudah harus polisi mungkin terus bahaya. Ya, tangkap ini. Dibui. Tapi ditangkap karena itu mulia ya. Apa kok ditangkap? Iya, gara-gara ngomong haram ini. Ditangkap. Tambah mulia, orang tambah Masya Allah itu. Gitu. Mungkin kelihatannya ente diborgol mungkin ya kayak terhina. Padahal nanti digunjing orang jadi mulia. Hebat arek iki gitu ya. Mulai wani iki gitu ya. Mulai wani arek iki. Iya. Medene arek iki gitu ya. Polisi dilawan iki. Lek gak ya gak gitu. Ya. Tapi kalau kita ndak, ya tadi sama orang ya langit itu gak wani. Gitu ya. Kemudian ada dzakiran qauluhu ta'ala wasbir ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Dengan selalu dzakiran, ingat qaulahu ta'ala, ingat kepada firman Allah Ta'ala. Apa kata Allah? Wasbir ala ma asabak. Bersabarlah engkau atas sesuatu yang telah menimpamu. Ala ma asabak. Bersabarlah engkau atas ma asabak, apa yang telah menimpamu. Apa yang menimpa itu? Cacian orang, gangguan orang gara-gara dia ini kepada Nabi ini ya. Gara-gara Nabi menahi mungkar. Dicaci oleh orang lain. Sama Allah dinasihati wasbir ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya hal tersebut atau pada perkara tersebut min azmil umur, terdapat perkara yang azam, yang mulia gitu ya. Yang perkara yang termasuk perkara yang sangat mulia. Ada kemuliaan nanti gitu ya. Kemudian wa makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ghairuhu minal anbiya alaihi minas sabri alal adha. Dan wa makana Rasulullah, dan adalah Rasulullah itu ya. Atau wa dan apa yang ada pada Rasulullah, maksudnya apa yang telah terjadi pada Rasulullah. Wa ghairuhu, dan yang lain-lainnya minal anbiya, dari para nabi, Rasulullah dan para nabi. Minas sabar ya, daripada sabar alal adza, atas gangguan. Rasulullah, para nabi gitu juga semua ya. Mereka enggak ada yang merasakan manis, duduk manis, kemudian diluk-lukan tambah dikasih kedudukan, enggak. Semua nabi, terutama Nabi kita Muhammad Rasulullah ini ketika mereka ini nahi mungkar, mencegah kemungkaran, menyampaikan apa dari Allah, ini mesti dicaci maki gitu ya. Enggak ada yang mendapatkan respon baik. Ada cuma sedikit, kayak Nabi dapat respon baik dari mana nih?
Yang pertama dari orang Yasrib, orang Madinah satu. Yang kedua dari orang Yaman. Yang lainnya perjuangan Nabi. Harus ngirim pasukan, ngirim utusan sampai beberapa utusannya dibunuh. Ngirim surat tok dibunuh. Ya, ada yang dibunuh ketika Nabi ngirim surat. Ngirim surat suruh baca, suruh ikut Nabi, dibunuh ada. Ya, yang apa tadi ibarat yang respon baik itu coba kalau kita baca sejarah cuma dua, ya. Orang Yasrib, orang Madinah sama orang Yaman. Makanya Yaman itu mendapat pujian baik dari Nabi. Ya, al-hikmah al-yamaniyah, apalah suara segala macam gitu ya. Al-hikmah al-yamaniyah. Sampai apa tadi? Karena Nabi sudah muji Yaman, mendoakan orang Yaman sampai Yaman tuh sampai sekarang terbukti. Ya, Yaman. Ya, itu Islam ibarat yang paling hebat gitu ya. Ulamanya banyak, walinya banyak, Yaman nggak ada. Nah. Yang lainnya penuh perjuangan. Ya. Harus perang dulu gitu Mas ya. Apalagi orang Mekah, ibarat tonggoi dewe gitu ya. Tonggoi dewe, saudaranya sendiri, temannya sendiri. Dakwah di sana, tambah caci maki. Sama kita gitu juga. Kalau ente sebenarnya pulang moronte ngandani orang-orang sampingi yang tahu ente mulai kecil gitu ya. Mulai kecil tahu main bersama. Mesti kalau kita nanti amar ma'ruf nahi mungkar mesti ada cemoan. Ya. Opolen teh gitu ya. Si mambu kencur gini gitu ya sama orang tua-tua. Orang yang muda-muda bilang lah sok suci begitu. Ya. Orang tuanya bilang ojo jong gitu ya. Ente ojo betul wis meneng buri hae gitu. Engko wedi di keprok sama wong. Semuanya ngelarang. Ya karena kampung sendiri. Nabi gitu juga di Mekah aja seperti itu perlawanannya. Keluarganya sendiri, temannya sendiri, ya. Baru nanti ketika sudah ada di Madinah baru Nabi banyak pendukungnya. Bahkan diminta Nabi ke sana untuk hijrah ke sana. Maka Nabi hijrah ke Madinah karena memang diminta untuk ke sana oleh orang-orang Madinah. Orang Yasrib sebelum jadi Madinah. Aneh. Wa ma kanu yatahammalunahu fillahi min inkari tiba'ihim alaihim. Ya, wa ma kanu wa makanu yatahammalunahu, dan apa yang mereka tanggung gitu saja. Dan apa yang mereka tanggung. Minasob ini otomatis berarti ya. Minasobar alal adza wa makanu yatahammaluna lillah. Ini otomatis. Para nabi itu selalu sabar terhadap gangguan dan sabar terhadap apa yang mereka tanggung. Apa yang menjadi beban mereka? Apa itu? Dari ingkarnya pengikut mereka. Ini beban untuk para nabi. Dan ini sudah pasti terjadi gitu ya. Ini aja para nabi apalagi kita. Yang mereka para nabi ada mukjizatnya gitu ya. Bisa langsung melakukan hal-hal yang luar biasa, yang khawarikul adah. Lagi kita ngandani wong nggak bisa khawarikul adah ya sama diguyu-guyu, enggak masalah. Memang seperti itu. Ya. Nabi aja dapat cemuan apalagi kita gitu. Jadi harus ada perbandingan, harus gitu. Ngaca gitu ya. Mislu qasasi Adam ma'abanihi, seperti kisah Nabi Adam. Mislu qasasi Adam, seperti kisahnya Nabi Adam bersama anaknya. Wa syitha ma'a qaumih, dan Nabi Sis beserta kaumnya juga gitu. Banyaklah hampir semua para nabi gitu. Wa Nuhin, Nabi Nuh, bayangkan Nabi Nuh juga gitu, dicemoh, dicaci maki oleh kaumnya.
950 ya, 950 tahun dakwah, ngejak kaumnya, ngejak orang berdakwah. Dapat ada yang mengatakan kila, ada yang mengatakan 40 orang, ada yang mengatakan 70 orang. Anggap 100 orang sedikit. Kenapa? Karena dibelani 950 tahun dakwah. Ya. Kita ngelarang sekali dipendeli langsung mundur. Wis gak wani meneh. Wis gak muncul lagi. Wedi aku. Ini Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Umurnya 1000 tahun. Ya, anggap masa kecil ke dewasa ini dan segala macamnya 50 tahun. 9 tahun 50 tahun untuk dakwah. Dapat berapa? 40 orang. Bayangkan ya, kalau kita ya apa nih? Petang puluh. Ya. Berarti satu orang berapa ratus tahun itu? Berapa tahun? Berapa puluh tahun untuk satu orangnya kalau dihitung begitu. Aneh. Bikin perahu dikotori, dibuat buang kotoran, bukan kotoran sampah, bukan kotorannya dewe, buat WC gitu ya, dibuat WC ya, dibayangkan. Motong kayu dicaci maki, dikatakan gila, ndak waras, masa buat perahu di gunung gitu ya, terus perahunya mau kemana kan gitu ya. Nggak masuk akal. Ya sabar aja Nabi Nuh ya, apa lagi ya. Nah gitu. Nah gini, ini buat buat perbandingan nanti, introspeksi, buat dengan kita, perbandingan kita. Gitu. Caci maki orang ya sudah, ya, dicaci maki ya sudah, enggak boleh. Nabi Nuh gitu. Nabi juga seperti itu. Ya. Pendelik tok, ya alhamdulillah, timbang kok di biokno kotoran di kepala kayak Nabi. Belum ya. Longkak dibunuh. Nabi Zakaria dibunuh, digeraji ya, digeraji Nabi Zakaria. Kita belum digeraji ya. Siapa ini? Wa Soleh dan Nabi Soleh, ini ya. Ma'a qaumihim, bersama kaum mereka. Wa Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ma'a Namrud, dengan Nabi Namrud, dengan Namrud, bukan Nabi Namrud. Wa abihi, dan ayahnya Azar. Wa Yaqub ma'abani, dan Yaqub juga ma'abani, bersama anak-anaknya kena cobaan. Wa Yusuf ma'a ikhwatihi, dan Yusuf bersama ikhwatih, saudarinya. Bersama saudara-saudaranya ya. Yusuf bersama saudara-saudaranya diberi cobaan, digoda oleh saudara-saudaranya, ikhwati. Wa Ayyub wa mabtuliya bihi, dan Nabi Ayub beserta cobaan-cobaan yang dicobakan oleh Allah kepada dia. Nabi Ayub. Wa Musa ma'a Bani Israil, dan juga Nabi Musa bersama Bani Israil. Ya. Ba'dama najau minal bahar, setelah mereka selamat dari laut merah maksudnya. Setelah mereka selamat dari laut merah. Ini kalau diceritakan banyak Nabi Musa ini, banyak sekali. Wa Isa ma'a ashabil Maidah, dan Nabi Isa ketika bersama kaumnya yang mendapat hidangan makanan langsung dari langit. Wa Isa ma'ashabil Maidah. Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'a qaumihi, bersama kaumnya. Summa ma'a ashabihi fi yaumil Hudaybiyah wa yaumil Qismah. Kemudian bersama para sahabat-sahabatnya ketika di
Hudaybiyah, perang Hudaybiyah. Wa yaumil kismah, dan ketika di hari kismah. Kismah itu pembagian rampasan perang. Nabi juga itu. Nabi juga pernah dicoba gitu ya, ada dapat gangguan dari sahabatnya sendiri. Ketika perang Hudaybiyah sama di ketika yaumil kismah. Ketika Nabi mau membagi rampasan perang. Ada salah satu sahabat nyelentik, dibilang ini enggak adil lah gitu ya. Nabi ini ya, sahabat sendiri ngomong enggak adil. Hatta qala, sampai Nabi mengatakan ketika ada orang nyelentik gitu ya. Karena ada yang ngomong enggak adil Nabi. Maka Nabi bilang kalau Nabi enggak adil, siapa lagi yang adil? Ya. Kalau ini enggak adil, siapa mana yang adil? Gitu ya. Sampai Nabi mengatakan hatta qala, sampai Nabi mengatakan rahimallahu akhi Musa. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa. Laqad udhiya bi aksar min hadza fasabara. Sungguh Nabi Musa itu telah dicoba, diganggu lebih dari ini. Nabi Musa telah dicoba atau telah mendapat cobaan dari Allah yang lebih dari ini, dari yang aku terima maksudnya. Yang lebih dari ini, fasabara, namun dia tetap sabar. Tapi ini katanya sebenarnya dari tawadhu'nya Nabi, padahal Nabi juga mendapat cobaan itu ya besar sekali Nabi, gitu ya. Kemudian summa majra li Abi Bakrin, kemudian apa yang telah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini jam 5. Kemudian apa yang telah dialami, majra yang telah berjalan, atau apa yang telah dialami oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq ba'da wafatin Nabi, setelah meninggalnya Nabi, ma'as sahabah khassah, bersama para sahabat khususnya. Kemudian ma'ahli riddah, kemudian bersama orang yang murtad. Summa majalis sahabat min muqasati ajlafin nas ala kasratil khilaf. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta.